Jadi kalau kita lihat industri di Malaysia ini, dan sebenarnya kalau secara secara umumnya memang halal ini sekarang sudah menjadi halal ekosistem atau halal lifestyle, ya. Halal ekosistem ini jadi baik itu manufacturing, services, infrastructure, government support, human resource, itu semuanya sudah ada dalam fields in the halal industry. Makanya kalau kita lihat atau kita recall ya last week yang waktu kita bicara tentang konsep daripada halal itu untuk kita sekarang ini belajar ya, untuk kita merefleksi sendiri, itu sebenarnya kenapa kita perlu perhatikan betul-betul, sebab konsep daripada halal itu tadi saya sebutkan adalah halal from farm to fork. Halal dari ladang sampai meja makan. Halal minal mazra'ah ilal ma'idah. Dari raw material sampai processing sampai serving. Jadi kenapa kita perhatikan itu semua? Nah, jadi kalau kita gimana dong sebagai consumer, apa kita mesti tahu itu semua? Tidak ya. Jadi kita memang tidak secara langsung masuk dalam industri itu, tapi sekarang ini ketika kita punya konsep halal from farm to fork, itu adalah tugas para ya tadi tuh misalkan auditor, mereka akan ngecek. Jadi kalau misalkan kita di sini ya, saya mau establish atau mau apply untuk halal certificate, industri saya kecil, ya kilang saya kecil, mereka yang pertama akan lihat produk yang kamu pakai itu apa saja ingredientnya. Kalau saya sudah kasih ingredientnya ini, dan ingredient itu memang sudah ada halal certificate-nya, that's easier, ya. Jadi ketika contoh sekarang nih ya, karena kita punya yang namanya halal from farm to fork tadi, haram lidzatihi, haram lighairihi. Ini penting yang kita ketahui. Contoh waktu itu kita mungkin sudah juga bicara tentang air ya. Misalkan kita mau beli air, terus kalau ada kesempatan kita mencari yang halal dengan logo yang ada ya, ala logo, maka itu insya Allah logo itu untuk saat ini ya adalah sebagai assurance bahwa authority yang mengecek itu, yang mengeluarkan halal logo tadi memang sudah mengecek produk tersebut, apakah raw materialnya halal, processingnya juga halal, ya, kemudian sampai ke servingnya tadi itu. Ya, jadi makanya kalau kita tanya what halal logo means to you, so it means assurance for me that this product is halal to consume. Mungkin kan waktu itu kita kasih contohnya apa? Kenapa sih ribet-ribet, air aja kok nggak halal? Cuma air, apa yang tidak halal dari air? Yes, kalau semua itu ada processingnya, ya, melalui processing, maka akan ada chance of contamination seperti yang kita lihat di gambar khinzir waktu itu ya, gambar babi yang waktu itu. Setiap dari derivatifnya babi itu bermanfaat dalam industri, ya, sampai blood pun dipakai untuk sausage, medicine ya. Kemudian innards-nya untuk rennet, cheese, ya, bone-nya dipakai untuk refined oil, water. Kemudian bulunya dipakai untuk brush ya. Kita mesti hati-hati. Kadang-kadang martabak kita itu jadi nikmat banget rupanya kuasnya itu dari bulu babi ya. Jadi kita mesti hati-hati. Itulah yang kita sebut sebagai second ya, jadi secondary sektornya itu pun harus kita perhatikan karena kalau barang itu masih raw material, misalkan mangga, ini ya mangga, aduh depan saya ada mangga nih, gede dari Pakistan, besar. Mangga ini kalau mau langsung dikonsumsi insya Allah ya halal ya, tapi kalau sudah masuk dalam proses ya, mau misalkan kita beli mangga ini yang sudah diproses jadi manisan. Di sini namanya jeruk, lucu ya.
Jeruk itu bukan orange ya. Di sini jeruk itu manisan itu tadi yang sudah di apa sih? Jadi di sini tuh ada, kalau kita jalan-jalan nanti satu saat tulis atau ada produk masuk ke Amerika namanya jeruk mangga, jeruk salak, jeruk apa depannya jeruk. Jeruk itu maksudnya yang sudah diawetkan. Apa ya? Manisan ya. Namanya jeruk. Jadi kalau orange bukan jeruk, limau ya. Jadi kalau ada tulisannya jeruk mangga itu sudah diproses di ada ingredient yang ditambahkan. Nah, itulah di situ critical. Maksudnya kritikalnya itu kita mesti cek betul-betul tidak ada tambahan-tambahan ekstra tadi yang menjadikan mangga aslinya tadi halal ya. Kemudian malah menjadi haram li ghairihi, menjadi haram disebabkan oleh unsur-unsur luar. Nah, yaitu jadi certification di sini itu seperti itu ya. Jadi dicek betul-betul. Makanya apa tadi yang disebut sebagai CIA tadi, Certified Halal Internal Auditor tadi, karena kita menyiapkan ya sebelum audit dari Jakim itu datang, kita di dalam perusahaan sendiri sudah menyiapkan auditor-auditor yang sesuai dengan mereka, sehingga ketika mereka datang kita sudah siap. Jadi di sini itu begini, tidak semua produk itu bisa tiba-tiba kita minta certify untuk dihalalkan. Bukan dihalalkan, maksudnya meminta sertifikasi halal. Kalau produk yang kita buat atau service itu sudah ada di dalam standard ya, Malaysian standard, contohnya makanan minuman itu 1500 2019 ya, 1500 2019. Itu kalau memang sudah ada, oke, no problem, easy ya. Tapi kalau yang lain-lain tiba-tiba misalkan kita mau buat cat rumah ya, itu ada beberapa contoh soalnya. Cat rumah mau disertifikasi halal. Nah, apa maksudnya? Oh, ini sebab ini halal, ini alat apa ingredientnya tidak ada yang bahaya untuk kesehatan dan lain-lain. Tidak semudah itu untuk instansi ini menerima application tersebut ya. Mesti dicek dulu apakah ada atau tidak. Nah, sekarang melihat ini semua, apa tugas kita ini ya, semuanya ya. Tugas kita ini adalah untuk jadi gini ya, ketika yang saya bacakan minggu lalu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi kita mesti lihat ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kita manusia itu sebagai apa di atas bumi ini adalah khalifah. Nah, makanya kita sekarang mesti paham betul apa itu khalifah. Yang diantaranya adalah the caretaker, ya. Yang diantaranya adalah representative. Nah, ketika kita represent, ya, ketika kita menjadi ambassador, maka kita akan represent the best what we can do ya. Jadi sekarang kalau kita role kita sekarang ini dalam industri ini kita sekarang sebagai apa? Mungkin sebagian kita ada yang alhamdulillah sudah producer ya, memproduksi ya. Tapi mungkin sebagian besar kita ini adalah apa? Consumer. Nah, kalau sekarang kita ada di level consumer, maka kembali lagi ketika saya sebagai consumer, saya beribadah kepada Allah by being consumer. Artinya ketika kita membeli, ketika kita spend money ya, rezeki yang Allah berikan pada kita ini, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita rezeki yang baik ya, dan insya Allah dari sumber yang juga baik, maka kita spend lagi untuk hal-hal yang juga yang kita belanja itu belanja yang baik dan halal. Nah, sekarang sebagai consumer ya, sebagai consumer, role kita adalah ya
tugas kita di sini, peran kita yang mesti kita mainkan adalah demand. Itu sangat-sangat penting. Kita harus demand yang halal. Dan itu adalah salah satu dari tugas yang harus kita mainkan. Jadi kalau misalkan kita sekarang tidak ada awareness itu, apa aja lah, mau halal mau nggak halal kita nggak cek, kita nggak demand, kita nggak minta ya, kita nggak menuntut halal produk, halal service. Ya producer ya mereka tidak akan bersusah payah istilahnya kalau di sini bertungkus lumus ya untuk mencari membuat atau memproduksi yang halal. Kenapa? Karena my customers are okay, fine. If it is halal atau nggak halal, they still buy, they still use. Tapi kalau misalkan kita demand, dan demand kita ini insya Allah sebagai believer, sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu daripada servitude kita ya. Memang ini adalah lahan saya, ini adalah mazra'ah saya. Di sini saya belanja, ini adalah ibadah saya. Bagus sekali ya, enak ya kita beribadah pakai shopping. Tapi shoppingnya itu kita juga mesti lihat apakah itu shopping yang betul. Karena kita mesti ingat ya, kita sedang membelanjakan harta rezeki yang Allah bagi. Ya, kita selalu menyampaikan bagaimana kita sudah mendapatkan yang baik, kita belanjakan ke hal yang tidak baik. Dan nanti kalau sudah habis ya Allah, ya, kita mohon pada Allah sesuatu yang kita suka, tetapi kita persembahkan pada Allah sesuatu yang Allah dislike. So we ask Allah what we like, we provide for Allah something that He dislikes. Ya, it's not fair kan? So ini adalah beberapa hal-hal yang mesti kita ketahui ya dalam industri, dan roles of consumers ini sangat-sangat penting kita mainkan. Dan insya Allah sekarang setelah kita tahu bahwa ya ini ada kaitannya sekali dengan apakah ibadah saya, hidup saya, semuanya ya, hidup semuanya yang memang hidup kita ini adalah ibadah dan juga kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita insya Allah mudah-mudahan diluluskan oleh Allah, dimudahkan untuk lulus dalam ujian ini, dalam selama kita beribadah ini. Kenapa? Karena kita memang betul-betul meniatkan apa yang saya buat, apa yang saya persembahkan ini adalah untuk Allah. Apapun ya. I'm not going to repeat again and again, and that's actually whatever we do, ya, we serve. Kita sedang serving for the pleasure of Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang penting lagi, kita juga harus naik pangkat, naik status. Itu maksudnya begini, dalam industri halal ketika ada consumers, ada producers ya, kita berusaha tidak selamanya itu menjadi consumers saja. Of course, we are always being consumers ya, kita consume. Tapi kita juga berusaha untuk juga menjadi producer. Nah, itu juga untuk meningkatkan ekonomi umat kita sendiri ya. Karena alhamdulillah sebenarnya kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu nyuruh kita ini, orang yang beriman ini, sebagai orang-orang kaya. Ada nggak satu ayat Al-Qur'an yang sebutannya situ terimalah zakat. Adanya apa? Wa'atuz zakah. Keluarkan, kasih ya, keluarkan zakatmu. Sedangkan kita tahu zakat itu tidak hanya sekedar sedekah biasa. Zakat itu kan ada nisabnya. Makanya dalam hadisnya kan tidak ada zakat mal kecuali sudah sampai nisabnya 1 tahun. Kecuali mungkin panenan ya, setiap panen. Tetapi kalau zakat-zakat yang uang simpanan kita dan lain-lain, itu kalau sudah setahun, artinya begini. Contoh misalkan kita punya uang $1.000 ya. $1.000 itu kita simpan sekarang, Ramadan tahun ini. Terus Ramadan tahun depan itu $1.000 itu just the minimum. Dan a lot more, $1 million, maybe amin, alhamdulillah, or even more, ya. Pada Ramadan tahun depan masih sama segitu juga. What does it mean?
it means that we don't need it. Kita ada income yang lain yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, sehingga uang yang kita simpan itu tadi kita tidak perlu. That's the time when we are in need of paying our zakat, ya. Jadi wa'atu zakah, jadilah kamu orang kaya sehingga kamu mengeluarkan zakat, karena zakat itu ada nisab dan ada ukuran tertentu. Ya, itu hanya beberapa contoh saja bahwa kalau bisa ya, karena sekarang kita lihat producers ya, most majority ya, producers of halal industry and services itu bukan dari kita sendiri ya, maksudnya kalau bisa lah, insya Allah mudah-mudahan bersama-sama. Nah, sekarang kita sedikit ini, Mbak Rani, you're back. Ahlan wa sahlan, come back, Mbak. So I'm already in 30. Sebenarnya waktu yang minggu kemarin I share satu picture juga khinzir ya, tapi mungkin nggak terlalu jelas. Kalau yang ini gambar 32, Mbak Rani still can share? Masih? Oke. Slide number 32, Mbak. Ini nggak ingat apa, bukan gambar ini kan yang di share waktu minggu kemarin? 32 itu tentang apa? Ya, pick and its derivative itu. Sekarang kita akan masuk ke 11 ya. Oh ini Mbak, sampai jam berapa kita? Nanti insya Allah sebelum jam 10 kita udah selesai ya. Gak apa-apa. We'll be going fast, but yang paling penting sekali adalah kita tahu principles. Nah, nanti setelah ada 11 prinsipal dalam halal wal haram ini ya, kita akan langsung mungkin boleh tanya jawab. Dan kalau juga tidak cukup waktunya, memang karena ya memang panjang ya. Number 32 Mbak Rani please. Ya, 32. Ya, itu di close dulu. Maaf ya, Teh. No, it's fine. I was still, I kept on talking waktu Mbak Rani nggak ada juga kok, bukan nungguin. So don't worry. Ya, itu. Yang minggu lalu kayaknya gambarnya bukan ini kan ya. Ya. Nggak bisa masuk. Maybe I should share myself. Bisa Mbak? Baiklah, kalau itu belum bisa, saya akan langsung masukkan setelah ini, sebab mungkin dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas 11 principles ya, 11 prinsipal dalam halal and haram ini ya. So can we just go to belum bisa ya Mbak ke slides-nya? Belum. Okay. I'll just read then ya, I'll just read. 11 generally accepted principles pertaining to halal, permitted and haram ya, the prohibited. Itu yang ini yang mungkin beda gambarnya dari kemarin ya. Jadi full screen saja Mbak Rani please. Ya. It's not right with my computer. Oh, that's okay. Ya. That's okay. Itu tadi yang kita sudah beri beberapa penjelasan kenapa al-halalu minal mazra'ah ilal ma'idah, halal from farm to fork itu penting, karena hampir setiap dari derivatifnya pig itu digunakan untuk industri. Okay, so I'm now going to slide number 34 ya. Nanti akan di-share ya slide-nya, bisa dilihat. Saya akan sampaikan di sini yang 11 itu apa saja. Yang pertama adalah ya, the first principle itu namanya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nggak apa-apa, nggak usah pakai ini, Mbak Rani. Ya, al-aslu fil asya' al-ibahah artinya asal daripada segala sesuatu itu dibolehkan. Kemarin ya beberapa saat ada talk itu mereka tanya, Bu boleh nggak kasih tahu apa saja yang dihalalkan di dunia ini?
banyak yang halal daripada yang tidak kan. Makanya kita ambil prinsipalnya. Prinsipalnya di dalam kaidah fiqhiyah, legal maximnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa the basic principle is that all things created by God are permitted, ya. Or the basic fundamental is the permissibility of things with a few exceptions that are specifically prohibited. Jadi kalau memang sudah ada specifically prohibited, ya itu saja yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau yang tidak disebutkan, maka kita masuk pada ya al-aslu fil asya al-ibahah, sebagaimana yang di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'taddu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi wahai orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah. Jadi sebuah kesalahan itu bukan hanya mengharamkan, menghalalkan yang haram, tapi sebaiknya pun juga tidak. Mungkin biar, kan aku kan sangat takwa gitu ya. Takwa, sangat beriman, wah iman saya kan kuat banget. Jadi malah justru yang halal-halal juga diharamkan. Tidak boleh. Jadi ada aturan-aturannya. Kemudian these verses are supported ya by the following hadis. Contohnya, whatever God has made halal is halal. And whatever he has rendered as haram is haram. Jadi kalau memang yang sudah dihalalkan oleh Allah itu halal, ya. And what he has rendered as haram is haram. And all that over which he has remained silent is forgiven. Adapun yang tidak ada tidak disebutkan di situ, ya, maka itu adalah forgiven. Artinya apa? Boleh. Jadi that the first principle al-aslu fil asya al-ibahah. What about the number 2? Principle nomor 2 adalah to make lawful and unlawful is the right of God alone. Jadi siapa sebenarnya yang membolehkan? Ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Only Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga diberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada beberapa hadis ini boleh, ini tidak boleh. Kita mesti ingat apa kata Allah khususnya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ma yantiqu 'anil hawa, itu bukan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk disampaikan kepada kita. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak kirim engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan semua ini kecuali supaya apa? Supaya kita semua mendapat rahmat. Jadi ini semua yang kita pelajari ya, kita belajar dikit-dikit masalah halal haram itu, jangan sampai ada perasaan burden ya, susah amat sih kok ribet amat sampai begitu. No. Ya, what we are doing, we are just following. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengatakan kamu cinta Allah, ikuti aku. Ikuti aku kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintaimu. Jadi ini sangat-sangat menarik bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita ikuti, apa yang kita jalani itu bukan semata-mata karena takut azab, naudzubillah ya. Memang of course. Jadi ada cerita sebenarnya, ceritanya itu indah kalau menurut saya tentang cinta hakiki. Jadi ketika ada seorang hamba menangis-nangis, ya Allah jangan kau masukkan aku ke dalam neraka. Ya. Takut. Jadi akhirnya karena dia takut, dia berbuat baik, dia puasa, dia sholat itu karena semata-mata takut. Kemudian disebutkan di situ ada seorang majnun yang mendengarkan doanya, malah diketawain. Terus, kamu mengetawain saya? Iya. Kenapa kamu ngetawain saya? Emangnya kamu nggak takut neraka? Enggak, saya takutnya saya mencintai Allah, maka apa yang saya perbuat itu semua berdasarkan cinta. Bukan karena dasar dari saya berbuat itu berdasarkan ketakutan. So ini nanti mungkin akan ada cerita-cerita yang lain ya, indah ya. So di sini disebutkan amlahum syuraka'un syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum 'adzabun alim.
ya. Ini 11 prinsipal ini oleh Syekh Yusuf Qaradawi ya. Saya ambil cuplikannya dari buku yang saya buat ya. Yang saya compile. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dari syariat. Kemudian prinsipal nomor 3 adalah prohibiting what is permitted and permitting what is prohibited. Jadi dua-duanya sama. Prohibiting what is permitted. Kita membolehkan yang haram, ya menghalalkan yang haram, atau kita permitting what is prohibited, atau sebaliknya, ya tadi mengharamkan yang boleh atau membolehkan yang haram, itu dua-duanya is similar to ascribing partners to God. Wow, sangat luar biasa. Sama dengan syirik. Kenapa? It means that prohibiting the halal and permitting the haram is against the fundamentals and general principle of faith. Karena apa? Karena tadi kan yang prinsipal nomor 2 itu hanya Allah saja yang punya hak membolehkan atau menidakbolehkan atau mengharamkan. Ketika kita juga ikut-ikutan, itu syirik. Kita menjadikan kita, malah astagfirullahaladzim, na'udzubillah, seseorang, itu sama menyelaraskan, bahkan mau menyaing-nyaingi Tuhan. Naudzubillah. Oke? Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Itu yang pertama tadi. Kemudian juga ada wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah ya yang telah direzekikan oleh Allah, dianugerahkan untuk kita semua. Kemudian yang keempat, ini adalah prinsip nomor 4. The basic reasons for prohibitions of things are impurity and harmfulness. Ya, jadi satu-satunya kenapa Allah bolehkan ini, tidak bolehkan ini. Kalau kita lihat ya, dan ini, masya Allah ya, expert INHAD juga para saintis ya, mereka banyak yang mengkaji dan di sini sudah disebutkan bahwa kebanyakannya kenapa Allah tidak bolehkan itu karena itu memang berbahaya buat kita. Jadi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita diberi aturan-aturan itu untuk apa? Untuk buat kita sendiri, keselamatan kita sendiri dan juga untuk kebahagiaan kita. So that's why di sini disebutkan when things are being prohibited, there must be obscure reasons behind the prohibition. Jadi kalau misalkan tidak dibolehkan, itu pasti ya ada hal yang membahayakan untuk kita. Dan kita mesti ingat ya, diri kita ini kan tidak hanya fisik, jasmani, rohani, ya spiritual, kemudian mental, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, diperhatikan. Makanya sekarang kalau kita lihat ya, dari makan saja dalam beberapa hadis ya, di Quran juga, apa yang mesti dimakan diatur, dikasih aturan. Apa, bagaimana caranya ya, contoh misalkan Rasul SAW mengatakan, ya gulam, samillah, bacalah bismillah, kul biyaminik, kul mimma yalik, makan dengan tanganmu, dengan tangan kananmu, makan yang dekat-dekat, diatur caranya. Kemudian kita boleh makan bagaimana? So like what, how, when, ya, how much. Kenapa semuanya ada aturannya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan mesin. Ya, mesin kita ini apa yang diperlukan, apa yang tidak diperlukan, apa yang berbahaya, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. So, makanya ya, dalam ayat yang lain misalkan ya, contohnya yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad, apa yang dibolehkan? Katakan wahai Muhammad pada mereka, yang dibolehkan untukmu adalah makanan-makanan yang baik. Oke. Kemudian apa prinsip nomor 5? Ini penting ya. What is permitted is sufficient and what is prohibited is superfluous. Jadi kita, Allah sudah berikan cukup-cukup, bahkan bukan cukup, lebih ya yang halal-halal ini, nggak usah kita cari-cari yang haram. Makanya doa kita minggu kemarin teruslah dibaca, bukan ini banyak sekali manfaat dari doa ini ya, yang kita share kemarin. Apa doanya?
Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tolong ya kalau bisa kita baca terus. Yang pertama adalah, ya Allah, berikanlah aku kecukupan ya dengan yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Kemudian wa aghnini bifadlika amman siwak, aghnini bifadlika amman siwak, berikan aku kekayaan dari sisimu, dari anugerahmu, sehingga aku tidak memerlukan atau aku tidak perlu lagi bergantung pada orang lain. Of course, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan-pertolongan, tapi kita tidak menggantungkan itu direct kepada manusia ya. Itu sangat-sangat penting. Makanya di sini disebutkan ya, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Ini semua kemudian Allah juga mengatakan yuridullah ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa keperluan kita ya, kemudian memberikan semua anugerah dari yang halal. Ada beberapa muharramat kita mesti ingat itu adalah ujian. Ya kita ingat subhanallah waktu cerita tentang Nabi Adam alaihi salam ya, kalau kita lihat runtutan daripada ayat yang kita baca minggu kemarin itu kan dari ketika Allah akan menjadikan khalifah kemudian diciptakan dan kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah. Dalam ibadah kita akan selalu diuji ya, ada ujian-ujian alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat ya. Ini dan juga di surat Kahfi ada ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita diciptakan untuk ibadah, dalam proses ibadah kita nih kita diuji. Ya. Ujiannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsan. Jadi ini konteksnya adalah kualitas. Siapa di antara kita yang berbuat yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Jadi kualitas ya. Nah, ayat tersebut berlanjut ya. Ini ja'alun fil ardi khalifah. Kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kita mesti ingat bahwa ketika Allah memberikan kita cobaan-cobaan atau ujian, itu kita sudah dikasih ilmu sebelum cobaan itu datang. Jadi seperti dalam lanjutan yang kita baca waktu itu, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja wahai Adam dan Hawa di surga ini ya. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati ya. Jangan kamu dekati kenapa tidak boleh didekati? Karena kita ya dalam prinsip yang keenam itu adalah whatever is conducive to the prohibited is in itself prohibited. Artinya segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang haram itu sudah tidak dibolehkan. Makanya itu yang namanya syaddud dara'i. Kalau kita bahas waktu itu, kenapa bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini la taqrabu. Jangan kamu dekati. Bukan la ta'kulu, jangan kamu makan pohon dari bagian dari pohon ini, tidak. Mendekati saja tidak boleh. Itu sudah supaya kita terjaga ya. Dalam ayat yang lain wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Kenapa bukan wala taznu, jangan berzina. Jadi step-step hal yang paling remeh daripada sesuatu yang bisa menyebabkan orang masuk pada perzinaan naudzubillah itu sudah kita jauhi ya. Itu makanya yang keenam itu termasuk misalkan pork ya, segala macamnya itu kita udah kan. Mungkin kita akan bilang itu kan lahmul khinzir, yang tidak dibolehkan kan daging. Kenapa kok yang lain-lainnya juga tidak dibolehkan ya? Jadi sama juga dengan misalkan alkohol. Kenapa saya kan minum dikit aja, nggak mabuk gitu ya. Nah kita juga mesti ingat, makanya ada beberapa prinsip-prinsip ini yang mesti kita pahami
yang dalam qawaid fiqhiyah. Jadi contohnya misalkan makana katsiruhu muskir faqaliluhu haram. Kalau banyaknya itu membuat kamu mabuk, maka sedikitnya pun sudah haram. Jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami, makanya ya fiqh itu apa? Memahami sesuatu dan bukan hanya memahami luarnya, tetapi juga dalamnya. Makanya kalau ada dalam Al-Quran itu Allah mengatakan satu kaum ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Wah, kelompok manusia ini mereka punya hati, diberi hati oleh Allah, tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk memahami. Jadi apa maksudnya? Itu adalah memahami hal-hal yang lebih dalam daripada apa yang tersurat ya. Nah itu yang ketujuh ada prinsipalnya adalah falsely representing unlawful as lawful is prohibited. Jadi kadang-kadang contoh ya kita mau camouflage punya restoran, sebenarnya restorannya tidak halal. Terus dia tulis supaya orang muslim ikut masuk ya. Apa tulisannya biasanya? No lard, no pork. Tidak ada, kita tidak pakai minyak babi, juga tidak pakai daging babi lah yang lain. Darah babinya mungkin ada tulangnya, mungkin ada bulunya. Nah, itu kadang-kadang itu menjadikan kita salah ya memahaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jadi jangan sampai kamu mengatakan yang ini halal, ini haram, suka-suka kamu untuk apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan ya, yang kedelapan tiga lagi, good intentions do not make the unlawful acceptable. Kita barangnya apa sudah haram tapi niat saya baik kok gitu ya. Ya sama juga kita nyuri, naudzubillah bukan kita ya. Orang nyuri Robin Hood ya. Nyuri tapi niatnya untuk membantu orang lain. No. We have to remember this principle yang selalu kita akan sebut lagi untuk kita remind ourselves lagi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, baik dari niat kita, perkataan kita, ya, kemudian earning kita, walaupun setelah itu kita akan spend ke yang baik, ya dari awal sudah harus yang baik. Kalau niatnya itu tidak baik, good intention atau niatnya baik, tetapi tidak menjadikan hal yang unlawful itu acceptable ya. Whenever any permissible action of the believer is accompanied by good intention, his action becomes an act of worship. Jadi ketika niat kita baik, maka niat tadi sudah menjadi ibadah. Bagaimana niat kita baik, tetapi yang kita laksanakan itu yang tidak baik ya. Kita kan kembali lagi kita mempersembahkan, itu bahasanya, mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya kita persembahkan yang baik. Kita minta sama Allah minta yang baik, kita persembahkan yang baik. Kita diberi yang baik, kita belanjakan pada yang baik ya. Kemudian itu adalah prinsip kita tadi, innallah thayyib la yaqbal illa thayyiban. Kemudian yang ke-9, doubtful things should be avoided. Ini penting sekali ya. Sesuatu yang kita ragu, kita jauhi. Makanya Rasul SAW mengatakan apa? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, kemudian kamu jalani, kamu menuju kepada yang kamu tidak ragu. Dan ini sebenarnya dalam hidup kita bukan hanya masalah makanan ya, ini halal enggak ya, enggak, saya ragu, saya enggak makan. Juga dalam kejadian-kejadian yang kita jalani hari-hari itu juga sesuatu kita mau memutuskan sesuatu apapun, ketika kita ada keraguan jangan dilanjutkan. Itu mungkin semuanya punya pengalaman yang beda-beda ya, jadi ini kita nggak usah banyak singgung, tapi ketika Rasulullah mengatakan khususnya dalam hal halal haram ini, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Antara yang halal dan yang haram ya, halal semuanya sudah jelas, haram sudah jelas. Tetapi ya, baina dzalika umur mushtabihat, di antara halal dan haram ini ada yang mushtabihat. Hal-hal yang gray area, abu-abu, nggak jelas. Kita tidak yakin ya.
La yadri katsirun minan nas aminal halal hiya aminal haram. Jadi kebanyakan manusia mereka tidak tahu pasti apa area yang grey tadi, apakah dia halal atau haram. Faman tarakaha istibra'an lidinihi wa 'irdihi faqad salim. Kalau dia bismillah meninggalkan yang dia ragu itu untuk menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya, maka dia selamat. Ya. Wa man waqa'a syai'an minha yushik ay yuwaqi'al haram kama annahu man yar'a haula al-hima yushiku ay yuwaqi'ahu ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu. Jadi seperti apa? Seperti tadi kita menggembala. Kita menggembala, gembalaan kita ini ya, kita tidak tahu sudah ada batasnya, kita ragu ini masih boleh nggak ya? Jangan-jangan nanti malah gembalaan kita tuh makan rumputnya tetangga, bukan rumput yang hijau itu ya, yang orang bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini rumput yang meragukan itu mesti kita tinggalkan. Untuk apa? Lihat tadi kata Rasul SAW apa? Kita meninggalkan istibro'an. Sebab kita ingin menjaga kehormatan kita dan menjaga agama kita. Apa hubungannya makan halal dengan kehormatan, dengan kehormatan diri lah, kalau di sini kita sebut marwah ya. Itu dicontohkan justru oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kejadian di Nabi Adam alaihi salam ketika Allah mengatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata. Kenapa kalau mereka mendekati fatakuna minadh dhalimin? Kamu bisa menjadi orang-orang yang zalim, yang salah, wrongdoers. Nah, ini di fa'azallahum syaitan. Tetapi syaitan iblis berhasil ya untuk waswas tadi ya, membisik-bisiki dalam surat Al-A'raf. Ada juga di mulai dari ayat 23 ya, seterusnya itu fadallahuma bighurur falamma daqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma. Jadi diperumpamakannya adalah kita menjaga kehormatan kita dengan halal consumption, dengan makan yang halal. Fadallahuma bighurur, ketika iblis berhasil ya menggelincirkan Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa alaihi salam, badat lahuma falamma daqa asy-syajarah, ketika mereka mulai memakan, daqa, mencicipi, itu langsung ya. Sekarang ini kalau misalkan kita simbolkan kehormatan itu dengan kita memakai baju, maka ketika baju itu terlepas, itu adalah salah satu contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan bahwa masalah makan halal haram ini bukan main-main ya. Ini adalah sesuatu yang memang bukan hanya masalah ibadah biasa tapi masuk dalam akidah. Makanya ketika kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, maknanya sangat dalam. Kalau kamu ya wujudkan syukurmu pada Allah itu dengan makan yang halal, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu percaya hanya Allah yang kamu sembah, maka kamu harus percaya hanya halal yang kamu makan. Subhanallah. Jadi ini kalau kita di sini teman-teman ya di Amerika memang jihad betul. Ya, bukan mudah-mudah seperti mungkin kami di Malaysia, di Indonesia mencari yang halal, produk-produk halal. Memang di sini juga industri halal sangat Masya Allah maju ya. Tapi disitulah, karena itulah cobaan-cobaan kita macam-macam. Tapi kita tidak perlu ada dalam hati kita ini susah banget, jangan. Kita mencarinya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat semuanya karena cinta kita kepada Allah, ya Allah, ini adalah bukti cintaku padamu. Aku mencari yang halal. Nggak apa-apa, kita nggak usah merasa susah. Pasti Allah akan buka jalan itu ya. Karena apa? Karena kita lakukan ini semua demi cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan satu ma'al abrar, ma'al syuhada, wal anbiya, siddiqin. Amin ya Rabb. Ya, jadi prinsip yang ke-10 adalah
Unlawful things are prohibited to everyone alike. Ini kita sudah bahas ya, bahwa halal ini, perintah makan halal ini untuk muslim, non-muslim oleh Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan. Kita sudah bahas ya minggu kemarin bahwa ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, bukan hanya orang yang beriman pada Allah, tapi semua manusia. Ini Allah perintahkan. Karena apa? Allah yang menciptakan semua manusia tadi. Allah yang mengetahui. Allah mencintai semua manusia ini. Ya, makanya Allah menginginkan keselamatan, menghendaki keselamatan buat kita semua. Nah, kita sudah bahas kalau Allah saja ya yang menciptakan, sang Khalik mengatakan makan yang halal, terus kita encourage orang, nggak apa-apa saya punya produk nggak halal, kasih teman aja yang non muslim atau tetangga non muslim, nggak apa-apa deh kita kasih. Karena apa? Karena mereka non muslim. Allah saja menyuruh mereka makan halal, siapa kita untuk membolehkan mereka untuk makan yang tidak halal ya. Kita sudah bahas ini. Kemudian inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Ya, jadi Masya Allah kita masuk ke prinsipal yang terakhir, yaitu necessity dictates exceptions atau ad-darurat tubihul mahdurat. Ini penting ya. Dan jangan selalu pakai ini selalu kita pakai untuk membebaskan. Darurat tubihul mahdurat apa artinya? Jadi kalau kita dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat kita boleh ya membolehkan apa darurat, hal-hal yang darurat itu membolehkan apa-apa yang tidak boleh. Nah, di sini kita mesti ingat yang kedua, lanjutan daripada itu adalah wad darurat tuqaddaru bi qadariha. Sedangkan emergency itu, yang disebut emergency itu ada ukurannya. Nggak setiap kita mengatakan wah ini darurat nih nggak apa-apa, darurat nggak apa-apa, nggak mudah-mudah seperti itu ya. Jadi the range of prohibited things in Islam is very narrow ya. Kita sudah tahu ada di beberapa surat, di Al-Maidah, di An-Nahl, Al-An'am, itu yang tidak boleh. Yang selebihnya boleh, ya Allah boleh. Kenapa kita masih mencari-cari? Jadi kalau kita masih punya perasaan seperti itu, terus kita baca dengan artinya, kita maknai. Allahumma kfina, Allahumma kfini, bihalalika an haramik. Ya, ya Allah, apa? Cukupilah aku, cukupilah kami dengan yang halal, supaya aku tidak memerlukan lagi yang haram. Ya, so ini makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengatakan famanil turra ghaira baghin wala 'adin. Siapa yang terpaksa ya dalam keadaan yang emergency tetapi tidak melampaui batas, oke, maka itu adalah dibolehkan ya, dibolehkan. Oke, baiklah. Juga dalam contoh kita sekarang di syahrul Ramadan kan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apa kata Allah? Yuridullah bikumul yusr, karena Allah menghendaki kemudahan untuk kalian semua. Wala yuridu bikumul usr, Allah tidak menghendaki kesukaran ya, difficulty untuk kita, tidak ya. Yuridullah ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki supaya mudah bagi kita ya. Jadi itu saja dari saya, bukan saja ya, banyak ya, 1,5 jam. Kirain tadi setengah jam selesai ya Ustaz Farhat, Marani. Yang berikutnya ini sebenarnya tentang ahli kitab dan kosher. Saya sebenarnya punya slide tersendiri, tapi hari ini nggak cukup ya. Cuma pertanyaan yang itu kan pertanyaan minggu kemarin yang belum terjawab ya. Bagaimana dengan kosher? Sebenarnya ketika kita bicara tentang kosher itu kaitannya sangat-sangat kuat dengan ahli kitab, karena ayatnya mengatakan
ta'amukum halal lahum ta'amuhum halal lakum ya. Jadi makanan kamu halal bagi mereka, makanan mereka halal bagi kamu. Nah, sekarang ahli kitab itu siapa? Itu satu pembahasan yang luas, cuma memang ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat khususnya untuk masalah kosher ini. Ada yang pendapat oke, boleh karena mereka tuh ahli kitab dan ahli kitab yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak di terangkan secara detail yang seperti apa. Apakah mereka yang ahli kitab asli atau yang memang sudah menyeleweng. Nah, tetapi kemudian kalau misalkan seperti fatwa mudzakarah di Malaysia sini ada fatwanya, dibolehkan kalau ada syaratnya, kalau memang itu dari sembelihan ahli kitab yang memang masih mengikuti, yang masih beriman pada Allah. Memang ada dalam beberapa ayat Al-Qur'an itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk ahli kitab yang sudah menyeleweng, ahli kitab yang masih mengikuti, ahli kitab yang begini begitu. Contoh ya, ketika Yahud mengatakan Uzair ibnullah, mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Atau Nasrani mengatakan Masih ibnullah, Masih anak Allah. Nah, itu kan sudah ada penyelewengan ya, yang di situ beberapa ulama mengatakan itu sudah tidak lagi dianggap ahli kitab yang dimaksudkan, karena ahli kitab yang dimaksudkan adalah yang memang masih percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala saja itu yang disembah. Tapi kalau sudah mensekutukan dan lain sebagainya itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau kita masuk pada mazhab Syafi'i ya, mazhab yang sebagian besar kita mengikutinya. Kalau mazhab Syafi'i kita lihat beliau berhati-hati ya, dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan memang tidak sembelihan kosher itu kita tidak makan. Kenapa? Juga bukan hanya masalah sembelihan tapi produk-produk, contohnya yogurt dan lain-lain. Kenapa? Karena sekarang di dalam ulamanya para Yahud itu sendiri ada yang membolehkan lard, ya, ada yang membolehkan alkohol. Jadi itu hal-hal yang mesti kita hindari, ya. Kita masuk yang tadi terakhir sekali prinsipal kita tadi apa? Ad-darurat tubihul mahdurat. Kecuali kita dalam beberapa keadaan yang sangat mendesak, ya jangankan kosher, yang haram pun boleh, tetapi tuqaddaru biqadariha, ada ukurannya apakah kedaruratan kita itu memang sudah dianggap betul-betul darurat. Jadi kalau tidak, memang dalam mazhab Syafi'i diharamkannya, tidak boleh. Untuk ihtiyat. Ihtiyat itu untuk berhati-hati karena kita sekarang tidak tahu, kecuali kita ikut fatwa mudzakarahnya itu kalau memang kita tahu siapa yang menyembelih itu memang benar-benar dari ahli kitab yang masih mengimani Allah Subhanahu wa taala dan dengan SOP yang syariat Islam mensyariatkan. Wallahu alam. Tapi insya Allah mungkin setelah ini mudah-mudahan ya ada manfaat buat kita nih. Jangan sampai hal-hal yang sepele tadi kita tidak memperhatikan, boleh lah. Karena kita menyepelekan itu tadi, kebaikan-kebaikan kita itu hilang. Ya, makanya kata Rasul SAW, ya Rabb, kita minta doa. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Ininya masih dia tidak perhatikan. Jadi halal haramnya tidak diperhatikan nih, kita meremehkan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang nih kalau kita memang mau berbuat mencari itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah, insyaallah, maka saya yakin pasti akan dimudahkan dimanapun kita tinggal ya, dimanapun kita tinggal. Dan saya kurang tahu ya sekarang ini seperti apa. Mungkin udah lebih mudah, apalagi kalau memang sudah mudah, nggak usahlah cari-cari yang seperti itu ya. Kecuali tadi itu ad-darurat tubihul mahdurat, wallahu a'lam. Jangan sampai fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan menerima doa kita, amal ibadah kita, hidup kita. Itu kalau diumpamakan, dulu ada yang mengumpamakan kita banyak kebaikannya, tetapi kita juga hal-hal yang tidak kita perhatikan dari keburukan-keburukan sehari-hari itu, seperti kita punya ember, airnya kita penuhi terus ya,
Kita mau memenuhi air itu dengan kebaikan-kebaikan, tapi kita sendiri juga yang lubang-lubangin ember itu. Jadi ya kita masukkan air, bocor di sana sini, naudzubillah, kebaikan kita tidak tersisa. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, insya Allah. Yang penting kita sekarang ini sebagai petani, mazra'ah kita subur-suburkan dengan yang baik. Semoga apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala ini yang paling penting adalah diterima. Dan ini kalau misalkan kita di dalam bulan Ramadan ini bisa, selama kita di karantina ini bisa, ini adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah. Nah kalau insya Allah kita lulus di sini, itu adalah bekal buat kita semua ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terus selalu memberikan manfaat kepada orang banyak, walaupun kita di rumah, apapun yang bisa kita perbuat. Itu sama dengan tadi kembali ke syajarah, cerita Nabi Adam alaihissalam dengan pohon, ya. Ini juga Allah mengumpamakan believer yang betul-betul believe itu juga dengan pohon. Kalimah, sebenarnya kalimah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin. Itu di surah Ibrahim ya. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik. Nah, para mufassirun kebanyakannya para ulama bersepakat mathalu kalimah ini ya yang menyampaikan kalimah, yang melafazkan kalimah itu ya siapa? Ya kita ini. Kita ini sebagai hamba yang beriman ya, mukmin, kita harus menjadi pohon yang baik. Apa kriteria syajarah thayyibah? Kriteria dari syajarah thayyibah adalah wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun. Fondasinya, akarnya kuat dengan iman dan ilmu. Syajarah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Nah, kemudian dahannya, ranting, cabang semuanya itu menjulang tinggi ke langit. Supaya apa? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Supaya kita setiap saat, kullahin ya, kullahin, bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi kalau kita belajar ini, kita mengaji pagi-pagi ini, saya pagi ya, di situ udah mau buka pagi-pagi atau sore-sore ini, insya Allah mudah-mudahan kita ambil manfaatnya, mana yang nyantel, karena memang banyak ya, dengerin 1,5 jam itu juga banyak loh, itu dikit lagi udah jadi movie 2 jam habis ya Mbak Rani. Ini ngomong aja nggak habis-habis. Nah itu mudah-mudahan manfaat, dan kalau nanti mau di-share slide-nya silakan. Ya Mbak Rani boleh share. Semua yang tadi saya sampaikan ada di situ, dan insya Allah mudah-mudahan bukan kita ambil untuk sendiri udah, tapi yang paling penting adalah untuk kita sebarkan lagi, untuk kita selalu menjadi pribadi yang bermanfaat, yang berilmu, beriman, dan bermanfaat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mbak. Wah, program saya juga bentar lagi udah mau mulai. Oh, gitu. Terima kasih. Ini Mbak Dini kebanyakan ngomongnya Mbak. Saya pikir tadi sebentar aja. Cikgu begitulah. Biasa kalau ini kan, kalau guru. Iya, Bu Guru. Iya. Mudah-mudahan manfaat Mbak. Ya, alhamdulillah banyak sekali ini ya pencerahannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nih, kebetulan nih. Mbak Dini, saya minta maaf. Kita bisa ternyata pas saya lihat jam itu saya jam 9.45 ya di sini. Saya jam 9.50 itu harus pamit. Boleh ya nggak apa-apa pertanyaan mungkin 1 atau 2 menit dong ya? 5 menit lagi ya? Berarti. Nanti itulah insya Allah mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kan. Bikin penasaran aja. Kemarin lasik bikin penasaran, sekarang kurang lagi. Biar penasaran kayaknya ya. Sementara ya slide yang dari Mbak Rani nanti boleh di-share di grup. Ada grup ya, di grup. Boleh juga. Jadi ada beberapa di situ. Silakan pertanyaannya apa ya?
Ya. Bu, pertanyaan bukan harus untuk saya, semua yang ada di sini boleh menjawab, share. Ya, Mas Eko ya, tuh. Mas Eko angkat tangan. Saya tanya. Oh, Ya Bu Beta, monggo. di sana Nah, ini ada same summer time ini. program nggak? Mas Eko mana gambar? Salam, mau nanya ada summer program nggak sana yang 3 bulanan? Di halal. Summer program yang kita di sini sebenarnya kalau program-program begitu kita bisa mengadakan, Mas. Kalau sementara ini karena kalau di sini kami masih ada short term, ada short semester. Tapi kalau yang program-program pendek itu bisa kita buat. Untuk saat ini kami buat dengan Undip, Mas, Universitas Diponegoro. Ya soal Jaki kan agriculture business gitu. Saya mau coba kalau misalnya ada mau kirim ke sana. Bisa diatur nanti, yang itu saya kasih ke yang Dr. Syakirin. Dr. Syakirin itu yang memang ini in charge, the person in charge. Oke, insya Allah. Bisa jadi Mas Eko. Ya, thanks. Itu emang program-program kami. Mungkin cuma perlu beberapa orang, and then we can go on. Oke, insya Allah. Ya, Ahlan, Mbak, ini ada yang kebelet nanya, Mbak Tobi. Assalamualaikum. Kabar, Mbak Tobi? Beta, apa kabar? Ya, Bukan, langsung tanya aja, nggak ada waktu. Oke, pertanyaannya saya begini. Jadi di sini kan ada produk dari Korea yang mie pedes itu loh, namanya saya lupa gitu. Terus di situ ada tulisannya halal gitu loh. Jadi saya yakin bahwa itu halal gitu ya. Tapi setelah ini kebetulan saya posting di Facebook nih ya, wah menemukan halal nih ya. Terus ternyata dibilang itu nggak halal karena orang Korea itu nggak tahu yang namanya halal itu apa kayak gitu loh. Nah, saya yang dipertanyakan itu jadi logo yang bagaimanakah yang benar-benar bahwa itu makanan itu adalah halal kayak gitu. Karena logo kan macam-macam tuh, Mbak Beta. Iya. Ya, Mbak Tabita, ini oke, kalau masalah logo, Mbak bisa ke nanti saya share linknya di GOV, halal.gov, MY, Malaysia. Itu di situ sekarang ya ada sekitar dari 67 logo halal yang diakui. Itu dari, kalau sebelumnya itu dari sekitar 67 negara. Kalau sekarang mungkin lebih. Jadi begini, memang ada beberapa halal itu yang misalkan contoh self claim ya Mbak. Jadi suka-suka aja nulis halal gitu. Tapi kalau halal dari halal certifying body, nah, halal certifying body itu memang sudah insya Allah ya seperti Mbak, kita nggak lihat cara bikinnya, kita nggak lihat ini dan itunya. Kita juga tidak mudah-mudah menuduh, itu juga bahaya. Kita, itu kan mereka nggak tahu masalah halal. Justru mungkin kita menganggap mereka nggak tahu, tapi mereka ini justru mencari ilmu. Dan siapa yang memberikan halal certifying body itu di Korea kalau tidak salah, sesedikitnya ada 2 yang diakui ya. Itu yang mengikuti standar dari Jakem. Jadi nanti Mbak Tobiba bisa cek di situ halal logonya itu apakah masuk dalam yang di situ atau tidak begitu. Tapi selain itu juga itu sama ya, kita jangan, maksud kita tuh kalau ketika kita menyampaikan kita mesti hati-hati. Contoh, misalkan ada orang bersedekah terus nyata-nyata ya Mbak ya diumumkan. Itu kita cuma penonton, padahal nih kita juga bukan yang bersedekah. Bisa loh kita suka-suka ya ria gitu. Nggak boleh. Tidak semua, karena Allah saja mengatakan intubdu sadaqat fa ni'ammahi. Kalau kamu tunjukkan sedekahmu itu baik. Jadi artinya wa intuhuha, tapi kalau kamu mau simpan juga itu lebih baik. Artinya dua-duanya boleh. Kita tidak boleh mudah-mudah menuduh. Nah, itu bagus Mbak untuk mengecek ada di situ. Nanti saya sharekan ke Mbak Rani juga. Tapi sementara lihat di situ sudah ada beberapa. Karena saya membimbing juga Mbak 2 student dari Korea. Yang satu ini noodle company ya. Yang satunya dulu di kosmetik juga. Dan alhamdulillah memang mereka juga ada. Dan kami sangat dekat dengan Korea itu. Makanya tadi yang kita bolak-balik ke sana buat audit, consultancy ya.
owner memang tadi sudah saya sampaikan ya, owner itu banyak yang memang bukan dari Muslim yang memiliki, tetapi ada SOP tertentu yang mesti diikuti supaya satu produk ini bisa mendapatkan halal sertifikasi. Ya, contohnya yang punya orang lain, tapi yang menjalankan di dalamnya itu misalkan penyembelihnya memang practicing Muslim, ininya semua diikuti sehingga dia berhak mendapatkan sertifikasi halal itu. Iya, Wallahu a'lam. Mas Adi ya, Mas Adi angkat tangan. You still have time, Tante? Mas Adi tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Adi. Wah, saya perhatikan Mas Adi tadi sama Mrs. Mbak Yuli. melihat ngeliatin saya terus, Masya Allah. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Iya, Assalamualaikum Mbak Silakan, Brita. Ini terima mau kasih supportnya. Ayo, salam kenal Mbak. Iya. Ini apakah di Quran kan Allah menyebut apa namanya yang tadi disebutkan bahwa ya ayyuhannas fakulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian di ayat setelahnya juga untuk keimanan kan. Ya 172. ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Dua ayat itu diikuti dengan wala tatabi'u khutuwati syaiton. Apakah Allah itu punya maksud antara keimanan dengan makanan itu dengan diikuti berhati-hatilah dengan setan itu. Kira-kira gimana itu? Ya. Apakah Allah punya maksud? Ya, semuanya insya Allah memang ada maksudnya yang akan disampaikan, tapi wallahu a'lam bisawab ya Mas. Ini kita melihat dari tafsirannya. Jadi Mas, masalah consumption ini Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berbicara kepada 3 kelompok manusia. Yang pertama ya ayyuhannas, tadi yang 168 Al-Baqarah tadi. Kemudian yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, kemudian yang ketiga ya ayyuhar rusul. Jadi masing-masing approach-nya berbeda-beda. Nah, kenapa pada dalam uslub Al-Qur'an itu Allah memberikan kita pelajaran bagaimana tarbiyah kita itu, paling tidak kalau kita lihat dari styles dari uslub Quran itu ada 9, termasuk targhib wa tarhib, kemudian tadarus dan lain sebagainya. Di antaranya tadi adalah dengan qasas, jadi dengan cerita tadi. Kenapa dalam masa yang sangat contoh yang pertama yang ditunjukkan itu adalah consumption. Jadi tadi apakah ada hubungannya makanan tadi dengan agama tadi ya Mas, dengan khutuwat syaitan tadi? Sangat-sangat berhubungan kalau kita lihat ketika Allah berfirman untuk ya ayyuhan nas, semuanya lanjutan daripada ayat tersebut adalah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dua-duanya disebut. Halal disebut, thayyib disebut. Kemudian lanjutannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dari masalah makanan, kemudian kamu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita lihat dari contoh yang Allah sudah berikan kepada kita, ya, kehormatan kita, agama kita bisa-bisa terjual, ya, hilang gara-gara kita tidak memperhatikan makanan. Kenapa khutuwatis syaitan? Karena kalau kita lihat ya Mas, apalagi di situ, sesuatu banyak hal yang memang tidak halal, yang tidak halal, pasti nampaknya lebih indah dari yang diperbolehkan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari khutuwatus syaitan. Jadi baru kemarin saya buat satu artikel kecil apa hubungan antara halal consumption dengan dengan kehormatan diri kita, dan di situ saya berikan contohnya adalah dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ya kita mesti juga ingat bahwa Nabi Adam dan Sayyidah Hawa sudah memohon taubat dan diberilah ya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Ini juga harus kita ingat bahwa itu contoh yang diberikan kepada kita bahwa masalah makanan ini bisa menjadi hal yang sangat besar, bisa menggelincirkan kita,
tetapi juga bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat dari makanan ini. Makanya ada satu ini Mas, ketika kita menggabungkan antara ayat Al-Quran dari 35, 36 Al-Baqarah ya Mas, sama Al-A'raf yang 22, 23 selanjutnya itu yang mulai dari fadallahuma bighurur, iblis berhasil menggelincirkan mereka. Falamma dhaqa asy-syajarah, begitu saja mereka mulai makan, badat lahuma sawatuhuma, langsung pakaiannya terlepas semua. Nah, di situ ada yang menyimpulkan, bukan menyimpulkan, wallahu alam, ini kan Allah yang punya maksud ya. Itu bahwa ada nexus, ada connection, ada tight relationship antara makan dengan kehormatan kita. Jadi begitu dengan lebih lagi banyak mengkonsumsi kita yang halal, maka kehormatan kita makin terjaga. Tapi begitu kita juga tidak memperhatikan, pelan-pelan kehormatan kita, religiosity kita, ibadah kita pada Allah juga akan semakin tipis dan semakin jauh. Makanya dari 3 ayat ini tadi kalau ya ayuhan nas tadi seperti itu, la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, approach-nya juga lain. Itu sudah masuk pada akidah. Kalau kamu percaya hanya Allah yang kamu sembah, maka kamu mesti percaya hanya halal yang kamu makan, dan itu adalah bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mengatakan kamu bersyukur, maka salah satu bentuk syukurmu kamu wujudkan dalam makan yang halal. Kemudian ketika Allah mengatakan ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ayatnya pendek sekali di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 51 ya, atau 52 itu kalau nggak salah di situ, Al-Mu'minun. Allah mengatakan ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Kata kerjanya ada 2, Mas Adi. Kenapa kulu yang didahulukan? Padahal kita tahu apa itu tugas para utusan Allah untuk menyampaikan risalah tauhidiyah, menyampaikan risalah oneness of Allah, tauhid. Allah saja yang mesti disembah, Allah satu yang mesti disembah. Tapi dalam ayat itu Allah memulainya dengan kulu dulu, makan dulu yang baik, yang halal, baru kamu akan terjaga izzahmu, terjaga kehormatanmu, physical, spiritual, mental. You are nurtured with something pure, kamu menjadi baik, semuanya good heart, baru sampaikan tugasmu. Jadi subhanallah, memang sangat dalam masalah consumption ini. Kalau kita bahas, dia bukan hanya masalah remeh-temeh yang tapi masalah, masya Allah, masalah akidah. Cuma ya begitu ya Mbak Dini. Tinggal semenit. Mohon maaf ya. Insya Allah mudah-mudahan masih ada yang rindu sama saya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kita ini apa namanya? Mohon maaf Mbak. Tidak Terima kasih. Jadi tapi pertanyaannya dari para ini nih, para scholar dan pemuka-pemuka, Mbak Tobiba, Mas Eko, Mas Adi ya, tadi ya. Ya, alhamdulillah, amin. Ini sudah telat ya sebetulnya Mbak Beta. Jazakallah. Apa? Ya. Jam 10 kok. Iya. Ya, ini mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Disimpan dulu. Ya, karena waktunya juga sudah ini, kasihan Mbak Betanya. Insyaallah mudah-mudahan kalau akan dibuat pengajian berikutnya, mungkin once a month atau something dengan topik yang beda-beda, saya ikut. Mudah-mudahan ya, masih ya. Ya, insyaallah. Ini share ilmunya ya, banyak sekali ibunya nih. Bu Profesor, dokter ya. Amin ya. Ya kita tutup aja ya. Sudah ya Mbak Beta. Ya. Kayak ini kan sama Mbak Beta aja ditutup dan doakan kita ini borongan ini ya. Baik. Nggak apa-apa. Kalau itu saya tadi Mbak Dini membuka dengan doa, saya juga akan tutup dengan doa insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran.
ولك بكل نعمة أنعمتها علينا ظاهرة وباطنة. اللهم لك الحمد بما يسرته لنا من التلاوة القرآن. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على عبدك ونبيك محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وصل علينا ربنا وصل عليه يا ربنا في الأولين والآخرين. وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجنتك واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا. اللهم اجعل خير عمر آخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.